Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan banyak penduduknya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya, agama, dan sebagainya. Tetapi, itu semua dapat menjadi potensi besar bagi bangsa Indonesia. Karena kita memiliki Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Haristiawan dari Mandika Ngaju. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila yang sampai saat ini menjadi dasar negara kita. Penasaran? Ikuti terus ya video ini. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945 dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengemukakan butir-butir nilai dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh badan anggota tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya, namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk 5 dasar tersebut. Pancasila. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Insinyur Soekarno itu. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Kemudian, panitia kecil ini berhasil menciptakan bentuk suatu rancangan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta mendapat utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain 1. Kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea 4, kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea 4, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di jiwa anak bangsa Indonesia, karena negara Indonesia dapat berdiri tegak, mandiri, dan kekal bagi bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara kita. Maka dari itu, kita harus dapat mengamalkan apa yang terkandung dari Pancasila tersebut. Dasar negaraku, dasar negaramu, dasar negara kita semua. Saya Mari Haris, terima kasih.